Hai, Sobat Investor. Belakangan ini pasar dihebohkan dengan informasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, berencana akan melakukan tapering off yang sangat ditakuti oleh investor emerging market. Dalam prosesnya, periode tapering off akan diawali dengan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang mulai mengurangi pembelian surat berharga. Pasar pun mulai resah dan melakukan spekulasi sebagai langkah antisipasi dampak volatilitas akibat taper tantrum yang akan terjadi. Lalu, apa sebenarnya taper tantrum itu? Amerika adalah pusat keuangan dunia karena hampir seluruh dunia menggunakan mata uang dolar sebagai nilai tukarnya. Maka setiap kebijakan yang terjadi di Amerika akan berpengaruh pada sebagian besar negara di dunia. Saat terjadi kegoncangan ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 2008 karena subprime mortgage atau 2020 karena pandemi COVID-19, Amerika mengambil kebijakan quantitative easing. Quantitative easing ini bisa dilakukan dengan pencetakan uang, bantuan langsung tunai, pembelian obligasi, dan suku bunga rendah. Mengapa pemerintah harus membeli obligasi? Karena dalam kondisi resesi, bank harus bertindak ekstra prudent dalam pengucuran kredit. Sementara tanpa kredit, perusahaan tidak bisa ekspansi. Disinilah The Fed turun tangan dengan menyerap obligasi perusahaan melalui bank umum sebagai stimulus agar roda perekonomian tetap berjalan. Mari kita lihat seberapa besar quantitative easing yang dikucurkan oleh Amerika. Kalau kita lihat pada tabel ini, dari November 2008 sampai dengan Oktober 2014, yaitu kurang lebih 6 tahun, kucuran quantitative easing adalah sebesar 4,5 triliun. Mari kita bandingkan dengan yang terjadi saat ini. Dari Maret 2020 sampai dengan Mei 2021, yaitu kurang lebih 1 tahun 2 bulan, pemerintah Amerika sudah mengucurkan quantitative easing sebesar 7,9 triliun. Nilai 7,9 triliun ini sudah termasuk bantuan langsung tunai, yaitu sebesar 1.400 US dollar per orang yang berhak. Dengan adanya stimulus tersebut diharapkan ekonomi segera pulih dan berjalan dengan baik. Akibat dari besarnya dana stimulus tersebut, maka masyarakat dapat berbelanja, membeli rumah, mobil, berinvestasi, dan perusahaan dapat berinvestasi baik di Amerika maupun di negara lain. Karena besarnya dana stimulus itu juga, maka sebagian dari dana tersebut akan mengalir ke negara-negara seperti negara emerging market, karena mereka akan memberikan imbal hasil yang lebih besar. Setelah dirasa ekonomi sudah mulai membaik, yang ditandai dengan naiknya inflasi, maka Bank Sentral atau The Fed akan menghentikan kebijakan quantitative easing tersebut. Inilah yang disebut dengan kebijakan tapering. Sebenarnya untuk mengatur inflasi ini ada dua kebijakan yang bisa diambil, yaitu satu, menaikkan suku bunga, dan yang kedua adalah dengan melakukan tapering. Lalu, apa yang jadi parameter dari The Fed untuk mengambil kebijakan tapering? Yaitu ketika inflasi sudah mencapai 2% dan angka pengangguran mencapai 5%. Mari kita lihat data inflasinya. Amerika saat ini di bulan Maret 2021, inflasinya mencapai 2,6%. Dan pada bulan April 2021, nilai inflasinya adalah 4,2%. Keduanya sudah melebihi 2%. Mari kita lihat data unemployment US rate. Unemployment US rate pada bulan Mei adalah sebesar 5,8%, hampir mendekati target 5% yang ditetapkan. Dari data di atas, isu bahwa The Fed akan segera melakukan tapering rasanya semakin masuk akal. Taper tantrum sendiri sudah pernah terjadi, yaitu di tahun 2013 dan 2015. Pada periode 2008 sampai 2014, Amerika pernah menerapkan quantitative easing yang sangat besar. Kebijakan suku bunga rendah dan quantitative easing membuat perekonomian Amerika banjir likuiditas. Tahun 2013, The Fed akhirnya mulai melakukan tapering. Akibatnya, sepanjang 2014, indeks dolar melesat lebih dari 12%. Lalu, seperti apa dampak dari tapering tersebut? Kita lihat pada data Yahoo Finance ini, Treasury Yield 10 years naik tajam dari kisaran 1,75 sampai di kisaran 2,9 sampai 3%. Kemudian kita juga lihat impact-nya ke negara emerging market seperti Indonesia.
Kita lihat pada kurs dolar ke mata uang rupiah. Kalau pada bulan Mei 2013, itu 1 US dollar masih di kisaran 9.702, maka pada bulan September 2015, 1 US dollar itu setara dengan 14.665. Hal ini setara dengan penurunan mata uang rupiah sebesar minus 50%. Lalu, hal ini juga berimbas ke IHSG. Saat itu, pada saat kejadian taper tantrum, IHSG turun tajam dari Mei sampai dengan September 2013 seperti yang tampak pada layar. Demikian juga dengan harga emas dunia, turun dari 1.900 US dollar per troy ounce ke 1.045 US dollar per troy ounce. Itu setara dengan penurunan 45%. Mari kita lihat seperti apa pasar mengantisipasi saat ini menghadapi taper tantrum yang akan terjadi. Yield US Treasury 10 tahun kalau di akhir tahun lalu masih pada posisi 0,9%, saat ini sudah merangkak naik tajam ke posisi 1,683%. Hal ini lantas memicu gejolak di pasar keuangan global, terutama di negara-negara emerging yang kemudian menjalar ke pasar keuangan domestik. Investor asing keluar secara berjamaah dari pasar keuangan Indonesia dengan melikuidasi kepemilikan surat berharga negara dan kepemilikan saham mereka. Meski taper tantrum ada kemungkinan terjadi lagi, namun banyak pakar yang memperkirakan bahwa impact dari taper tantrum ini tidak akan sebesar di tahun 2013. Hal ini karena Bank Indonesia sudah menyiapkan sederet langkah untuk meredam gejolak akibat taper tantrum. Sri Mulyani ketika ditanya seberapa kuat Indonesia dalam menghadapi taper tantrum, beliau sangat optimis Indonesia masih memiliki daya tahan yang cukup kuat. Ini terlihat dari porsi kepemilikan asing di surat utang Indonesia yang masih berada di bawah 30% atau lebih rendah dari saat kondisi taper tantrum satu window yang lalu. Selain itu, banyak pakar juga menyampaikan bahwa saat ini Bank Indonesia sudah sangat siap untuk menyiapkan semua instrumen untuk menjaga agar mata uang tetap terjaga dengan baik. Selain itu juga Bank Indonesia bersedia untuk melakukan pembelian dari SBN. Permodalan perbankan juga dirasa sangat cukup. Sebagai gambaran, rasio permodalan perbankan atau CAR menurut data OJK pada posisi Januari 2021 sudah mencapai 24,4%. Kepemilikan domestik saat ini juga cenderung meningkat, sudah cukup besar baik pada SBN maupun pada saham. Menurut data Kementerian Keuangan, hingga Februari 2021, kepemilikan domestik di SBN telah meroket menjadi 76,19%, sedangkan asing hanya mengantongi sebesar 23,81%. Kepemilikan domestik pada SBN yang lebih dari 70% ini membuat SBN tidak mudah digoyah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih.